kenapa kok multitasking itu akhir-akhir ini semakin banyak yang mengalami Iya, gitu. benar. Jadi kayak semakin jadi hal yang dinormalize. Dinormalize Iya. ya. Tanpa sadar kita manusia modern terutama itu merasa gini, Jit. Seberapa berharga diriku itu ditentukan oleh seberapa banyak yang aku lakuin. Oke. Ya, kita kaitkan value kita atau seberapa berharga diri kita itu kita kaitkan dengan seberapa banyak hal yang kita kerjakan. Oke. Sehingga dengan multitasking dan sebagainya itu kita merasa bahwa ya semakin banyak yang bisa aku kerjakan, aku merasa semakin berharga. Nah, itu sumber atau penyebab munculnya multitasking. Ya. Jadi kadang-kadang memang situasi ya yang membuat seseorang ini akhirnya melakukan si multitasking ini gitu. Dan apakah itu contoh yang paling sering dicurhatin orang atau emang Mas Aji ngelihat sendiri atau gimana nih? Selain dicurhatin, selain ngeliat sendiri juga aku ngalamin sendiri juga kan. Kadang kan juga tetap ternyata aja multitasking atau dalam dunia relasi, ketika anak cerita, pasangan cerita atau orang tua cerita, kitanya nggak menyimak, kitanya aku sambil pikir tadi main dalam handphone. relasi punya pasangan lebih dari satu. Itu juga termasuk multitasking ya, atau rangkap jabatan, itu multitasking kan. Hai, welcome back to Show Up with Uchita Pohan Podcast. Tentunya bersama dengan aku Uchita Pohan, dan kali ini adalah edisi Mindful Journal alias Mindful Journal Edition. Kalau misalnya kamu pernah ngerasain ya capek gitu karena melakukan terlalu banyak hal dalam satu waktu, tapi kok nggak ada yang beres-beres, nggak ada yang kelar dengan baik. Jangan-jangan ini adalah obrolan yang penting buat kamu simak kali ini. Karena di Mindful Journal kita akan selalu ngebahas sesuatu dengan angle yang lebih mindful, tentunya bersama dengan seorang mindfulness practitioner kesayangan kita, Mas Aji Santoso Putro. Hello. Mas Aji, welcome back. Ya, terima kasih udah diundang kembali ya. Iya, sama-sama. Terima kasih udah mau datang lagi, kembali lagi ke studio kita ini. Kita mau ngomongin tentang apa? Multitasking yang bikin capek. Multitasking yang bikin capek. Kan sekarang kan gini ya Mas, di zaman modern ini semuanya bergerak cepat, kita hidup in a very fast world gitu ya. Tapi at the same time kita tuh jadinya punya banyak to-do list yang mau dikerjain. Untuk apa ya, membuat kita juga ngerasa bisa produktif gitu. Jadi gue mau ngerjain ini dan langsung ngerasa oke, gue bisa produktif nih kalau to-do list gue ke checklist semua. Tapi at the same time ternyata multitasking tuh capek ya gitu. Kalau dulu-dulu taunya multitasking tuh keren. Oh, bener. Ya kan? Terus dibilangnya gini, cewek lebih bisa multitasking daripada cowok gitu kan. Terus and it's a positive trait gitu, dibilang gitu. Cuman kok lama-lama ya setelah dijalani bertahun-tahun multitasking, terutama dalam pekerjaan kok lelah ya? Iya, bahkan di interview kerja itu ada beberapa yang mewawancarai yang mau kerja itu, pertanyaannya adalah salah satunya adalah bisa multitasking atau enggak gitu. Seberapa mampu kamu multitasking gitu. Oke. Dan apakah ini memang ada hubungannya sama tadi tuh kita pengen jadi orang yang produktif gitu Mas? Oke, kita obrolin dulu tentang ini aja ya. Kenapa kok multitasking itu akhir-akhir ini semakin banyak yang mengalami gitu. Iya benar. Jadi kayak semakin jadi hal yang dinormalize. Ya. Saya ingin memberikan gambaran dulu bahwa di awal ini terlalu lambat atau terlalu sedikit itu mungkin bisa dianggap bermasalah. Maksudnya terlalu sedikit yang kita lakukan, kita jadi bermalas-malasan. Terlalu lambat banget kita melakukan segala sesuatunya, itu bisa jadi berpotensi bikin masalah. Tapi kalau terlalu cepat, terlalu banyak yang kita lakukan, itu pun sekarang juga menjadi masalah gitu. Ya, makanya kayak slow living, terus kita diminta mengurangi multitasking, itu bukan dalam rangka kita harus terlalu lambat banget atau terlalu sedikit banget yang kita kerjakan. Enggak. Tapi kita perlu mewaspadai masalahnya kita ini sudah terlalu cepat, terlalu banyak yang mesti kita lakukan. Gitu. Bisa kalau di skala gitu ya.
Kalau terlalu lambat, terlalu kurang, mungkin ukurannya ini 0 sampai 10 ya. Misal kita 2 atau 1 gitu ukurannya. Nah, itu nggak sehat atau bisa bikin masalah. Oke. Nah, sayangnya sekarang ini di dunia modern kita ini jadi di skala 9 atau 10 bahkan 11 atau 12. Iya. Begitu cepat sekali, begitu banyak yang kita lakukan. Sehingga kita perlu mengurangi, perlu ngerem supaya jadi 6 atau 5. Nah, makanya muncul pertanyaan kan, kenapa kok sekarang ini di dunia modern Iya. kok sampai 9, 10 Iya, bahkan kenapa 11 angkanya gitu. bisa nyampe ke sana gitu. Iya, se-ekstrim itu. Iya. Ada dua penyebab. Oke. Ya, tersangkanya 2 penyebab. 2 tersangka nih ya. 2 tersangka. Tentu secara garis besar adalah dari personal, Iya. internal, Iya. atau dan dari sosial. Sosial itu adalah Oke. eksternal. Nah, kita ngomongin dulu yang Internal. internal. Tanpa sadar kita manusia modern terutama itu merasa gini, Cit. Seberapa berharga diriku itu ditentukan oleh seberapa banyak yang aku lakuin. Oh, oke. Ya, kita kaitkan value kita atau seberapa berharga diri kita itu kita kaitkan dengan seberapa banyak hal yang kita kerjakan. Oke. Sehingga dengan multitasking dan sebagainya itu kita merasa bahwa ya semakin banyak yang bisa aku kerjakan, aku merasa semakin berharga. Nah, itu sumber atau penyebab munculnya multitasking. Ya. Tapi kalau hanya ngelihat satu sisi itu aja, mungkin kita nggak ngelihat secara utuh ya. Karena kita juga perlu melihat multitasking secara individu ini muncul, kita mengalami multitasking meskipun kita mungkin nggak kepengin melakukan multitasking, itu muncul karena desakan sosial. Nah, itu eksternal pekerjaan, tadi. entah itu perusahaan, kantor, tempat kita bekerja, atau tuntutan lingkungan gitu. Dan kalau kita ngomongin tentang sosial, tentu ada hubungannya dengan kapitalisme, dengan mungkin bahkan greedy, kerakusan, selalu merasa nggak cukup. Nah, jadi itu tersangkanya dua itu. Iya, karena kan juga ada rasa gini ya. Ini kalau sedikit ngomongin dunia kerja nggak apa-apa ya? Boleh dong, aman kan ya? ini kita memang pengen ngomongin itu. Ngomongin itu ya. Jadi kayak misal ini ya, perusahaan gitu. Ini ada 5 pekerja di perusahaan tersebut, 5 orang. Ada pekerjaan baru yang mestinya menambah personil pekerjanya jadi 7 orang. Ya. Maka perlu hire 2 orang lagi untuk bisa ngerjain si pekerjaan baru ini, load kerjaan baru lagi. Tapi mungkin dari kebijakan perusahaan merasa bahwa daripada menambah 2 orang, mending kerjaan baru ini tetap diselesaikan oleh 5 orang ini. Sehingga load kerjaan 5 orang ini jadi bertambah. Karena kemungkinan ada kepentingan untuk menghemat biaya, cost dan sebagainya. Nah, justru yang 5 orang ini nambahkan load kerjaannya dan berpotensi lebih multitasking lagi. Benar. Jadi kadang-kadang memang situasi ya yang membuat seseorang ini akhirnya melakukan si multitasking ini gitu. Dan apakah itu contoh yang paling sering dicurhatin orang atau emang Mas Aji ngelihat sendiri atau gimana nih? Selain dicurhatin, selain ngeliat sendiri juga aku ngalamin sendiri juga kan. Kadang kan juga tetap aja multitasking. Kalau pengalamanku sendiri ya kayak gini ya Jit, aku memandu sesi gitu. Nah, kan pesertanya kalau single tasking, nggak multitasking ya, mereka kan dengerin semua kan. Dengerin beneran be present di situ, dengerin. Nyimak gitu ya. Nyimak. Nah, tepat sekali. Kayak ini kan yang kalau malam itu nyamuk. Yang goreng. Buat goreng. Cepet ternyata nyambungnya di situ. Minyak. Iya. Oke. Baru nyari lagi. Kembali ke tadi ya. Nyimak. Jadi nggak nyimak nih kita. Terus habis omongan itu sendiri. Dia berarti kan pesertanya terus multitasking gitu, sambil ngapain lah gitu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misal dalam meeting misal, ya mirip lah dengan yang tadi ya. Atau pas makan Cit. Nah, ini di luar dunia kerja dan ini lebih umum ya. Mungkin sering terjadi juga makan, ya, kamu makan sambil ngobrol atau sambil buka nonton. YouTube. Iya, sambil nonton podcast ini. Lagi sambil makan, ayo. Ya, itu contoh multitasking juga.
Atau dalam dunia relasi, ketika anak cerita, pasangan cerita, atau orang tua cerita, kitanya nggak menyimak, kitanya aku pikir sambil tadi main dalam handphone. relasi punya pasangan lebih dari satu. Itu juga termasuk multitasking. multitasking ya, atau rangkap jabatan, itu multitasking kan? Bukan multitasking lagi Iya. kalau itu ya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya hampir nggak bisa dihindari atau memang itu adalah bagian dari kebiasaan atau ya emang udah ada di kehidupan kita gitu. Kehidupan kan, ya. modern ya, Di terutama kehidupan ya. modern terutama. Dan sebenarnya berarti multitasking itu memang adalah kemampuan manusia dong untuk bisa melakukan lebih dari satu hal dalam satu waktu. Iya. Karena memang itu maksudnya udah terjadi gitu ya, dan maksudnya udah jadi kebiasaan di kehidupan modern. Berarti kan manusianya bisa nih sebenarnya yang ngerjain itu dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Nah, kapan itu akhirnya menjadi satu masalah? Oke. Jadi sebenarnya ketika kita multitasking, yang terjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Oke. Kita beranggapan ketika multitasking, let's say kita mengerjakan A, B, C. Kan yang terjadi kita switching sebenarnya. Bukan di satu waktu kita bisa mengcover A, B, C itu. Atau bahkan mungkin 5 task sekaligus. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah switching. Jadi beberapa detik ngerjain A, beberapa detik kita pindah pikiran kita ngerjain B, pindah lagi. Jadi gitu sebenarnya pindah-pindah fokus atau pindah-pindah switch si otak si itu ya? pikiran kita pindah-pindahin gitu. Dalam waktu yang switching. sangat cepat. Dalam waktu yang sangat cepat. Jadi nggak benar-benar berjalan bersamaan sebenarnya? Enggak. Nah, karenanya ketika itu terus dilakukan, maka menjadi capek. Energi kita akan habis gitu. Oh, aku pernah ngebayanginnya kayak gini nih kalau multitasking itu. Misalnya gini, kita punya 5 gelas kosong. Ya. Terus kita punya 1 pitcher air. Nah, cara pertama adalah ngisi air itu satu persatu. Jadi ngisi gelas itu satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Cara kedua adalah ngisi sedikit, balik lagi sedikit. Iya, emang lebih capek sih. Lebih capek. Itu kayak gitu gambarannya bener gak? Nah, kalau udah capek, maka kan ngaruh ke kualitas hidup kita kan. Bener. Nah, kalau multitasking kita sudah di tahap melelahkan dan ngaruh ke kualitas hidup kita. Nah, berarti itu tanda multitasking kita sudah nggak sehat gitu. Kan tadi konteks pertanyaannya itu kan ya, Jit ya? Iya, benar-benar. Kapan itu menjadi dikatakan menjadi merugikan atau masalah bahaya, gitu, menjadi masalah. Iya. Oh, pada saat itu akhirnya membuat kita sudah capek dan kualitas kehidupan kita juga jadi terpengaruh karena multitasking itu. Oke. Now that we know kalau itu bisa mempengaruhi di titik tertentu gitu ya. Yeah. Apa yang harus dilakukan atau ada penyeimbangnya kah? Pertama perlu kita landasin pola pikir kita perlu landasin bahwa multitasking ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Oke, nggak bisa dihilangin itu dulu. Terima. Iya, karena kan sepertinya selalu Mas Aji selalu mulai dengan terima aja dulu. Terima kenyataan bahwa memang seperti itu, ya kan. Jangan sampai habis dengerin obrolan kita terus, oke, aku harus semuanya single tasking. Segala sesuatunya single tasking. Iya, karena kayak misalnya nyetir mobil aja kan itu multitaskingnya nggak sih? Iya. Atau mungkin di kondisi-kondisi yang memang darurat gitu. Kayak misal di kedokteran. Betul. Ya, kadang kalau di kondisi darurat itu memang harus multitasking. Jadi apa yang perlu dilakukan bukan terus beneran anti terhadap multitasking. Tapi setidaknya di awal ini ketika kamu multitasking, kamu sadari bahwa kamu sedang multitasking. Itu aja dulu. Disuruh sadar loh intinya ya, menyadari apa yang sedang dilakukan. Berarti whenever kita ada di dalam posisi aduh harus multitasking nih. Oke, nih gue lagi multitask nih gitu. Oke. Lalu setelah itu barulah dalam satu hari seimbangkan dengan hal-hal yang single tasking yang bisa kamu lakukan secara single tasking. Jadi kalau single tasking itu kebalikannya dari multitasking, yang mana adalah melakukan satu urusan atau satu task satu waktu gitu. Iya, di satu waktu melakukan satu hal. Satu persatu gitu ya. Di satu waktu. Oke. Iya. Jadi diimbangin dengan hal-hal yang single tasking. Contohnya kayak gimana? Sesimpel pada waktu makan hanya makan aja. Atau lebih simpel lagi pada waktu minum kopi atau minum teh. Minum kopi hanya minum kopi aja
gitu. Jadi beneran merasakan kopi tersebut, merasakan momen itu, menyadari momen itu. Dan mungkin kalau bicara tentang single tasking ya Cid ya, bukan hanya sebatas melakukan satu hal di satu waktu, tapi ketika kamu melakukan satu hal itu, your attention, perhatianmu itu beneran berada di situ. Oh, jadi itu membantu kita be present Iya, sebenarnya. kalau kita melakukan sesuatu sambil itu Iya. jelas multitasking kan. Iya, betul. Maka langkah pertama adalah lakukan sesuatu itu tanpa sambil. Hanya Nggak melakukan satu sambil. hal itu. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah ketika kamu hanya melakukan satu hal itu, latihlah kesadaranmu untuk beneran berada di situ. Oke. Hanya sadari Oke, paham. pelan-pelan. Oh, ini misal kopi tadi atau teh. Oh, ini cangkir. Kalau proses bikinnya gitu. Nah, pada waktu bikin ya tuangin airnya disadari, ngaduknya disadari. Gitu. Oke. Itu nggak sih Mas yang selama ini mungkin disebut sebagai kayak mindful eating, Iya, mindful benar sekali. walking. Iya, Itu benar. benar. Kayak Ya. gitu. Atau mungkin selain minum kopi, minum teh, selain makan, mandi. Oh gitu. Kegiatan mandi tuh bisa jadi Bisa jadi kita mandi tuh berlatih kayak single buru-buru tasking. loh padahal. Iya. Sambil mikirin lagi abis ini pakai baju apa, abis Iya. itu ngapain dulu gitu. Iya, iya. Iya, sehingga memang kegiatan sehari-hari kita yang simple itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk latihan single tasking. Apapun Oke, itu. oke. Iya. Oke, jadi ibaratnya gini, kalau misalnya emang kita masih belum bisa atau untuk saat ini belum memungkinkan, misalnya kita nggak memungkinkan untuk berhenti multitasking di pekerjaan misalnya, Iya. maka pada saat mandi single tasking dan Iya. be present Be di present situ. di situ. Iya. Itu akan membantu Iya. menyeimbangkan. Jadi mungkin dan dalam latihan. satu hari ada jam-jam tertentu yang memang kamu masih lost multitasking, maksudnya beneran multitasking. Nah, di momen multitasking itu sadari bahwa dirimu sedang multitasking. Oke. Lalu di jam-jam lainnya, semoga kamu masih punya waktu selain jam kerja itu gitu. Mungkin 5 menit, 10 menit ketika kamu melakukan hal yang kamu lebih leluasa, nah lakukan itu dengan single tasking. Oke, ini penting nih karena banyak dari kita juga yaitu tadi pengen semua checklist tuh Cek. tercek Dicek gitu. semua checklist tercek. Ya bener sih semua checklist tercek tuh dalam waktu yang kita inginkan gitu. Iya, Misalnya hari ini deadline-nya pengennya semuanya kelar hari ini. Gitu maka sampai berpikir bahwa nggak mungkin banget kalau gue nggak multitasking gitu kan. Dan sebenarnya Mas kalau kita emang udah tahu nih sekarang ada penyeimbangnya seperti itu gitu. Tapi belum bisa langsung dipraktekkan full misalnya. Mungkin bisa dari pelan-pelan, dari satu hal dulu deh. Pas makan tidak terganggu hal lain, tidak terdistract hal lain gitu. Atau tadi pilih aja mau mandi apa mau makan nih yang mindful hari ini gitu. Benar. Kan. Mungkin bisa dari situ. Tapi at the same time juga sebenarnya yang jadi bikin penasaran lagi nih, emang apa sih yang akan terjadi worst come to worst atau apa yang akan kita korbankan kalau kita tuh nggak mengusahakan si single tasking tadi. Jadi kita bablas terus multitasking. Pertama adalah kualitas perhatian kita akan drop. Maksud kualitas perhatian adalah ini bisa teman-teman langsung praktekin gitu bagaimana attention span tentang perhatian kita. Betul. Iya, sekarang ini kan semakin pendek kan, semakin nggak jenak gitu, semakin nggak betah untuk memperhatikan dalam waktu yang lama. Jadi kualitas perhatian kita akan drop kalau kita gaspol multitasking terus. Lalu kualitas hasil. Ini mungkin agak kontradiktif, maksudnya banyak orang beranggapan dengan multitasking maka hasilnya akan banyak. Yang kita kerjakan lebih banyak. Iya, kita ngerasanya itu tadi produktif kalau banyak yang bisa dikerjain barengan. Seperti gelas tadi, Cid. Iya. Justru akan lebih cepat ketika single tasking. Benar. Daripada dan dikit-dikit. Tidak melelahkan semelelahkan yang sedikit-dikit. Nah, yang ketiga adalah tadi bicara tentang kelelahan ya, energi mental. Kalau kita gas terus multitasking, energi mental kita, baterai energi kita jadi akan habis. Dan kalau energi mental kita habis, nah ini yang perlu kita perhatikan juga. Ketenangan batin kita akan nggak akan terganggu.
Kalau ketenangan batin kita terganggu, maka kualitas relasi kita dengan orang-orang terdekat pun akan terganggu. Ya. Ya. Jadi mempengaruhi seluruh hajat hidup sebenarnya. Iya, kualitas hidup kita akan kan? jadi Ngaruh terpengaruh. banget. Iya. Kita nggak menyangka loh dari satu hal yang kita anggap wajar, kita anggap ya emang normalnya begini, wajar. Nggak apa-apa lah. Wajar. Nyari lagi. Oh, iya. Kelihatannya cukup Ini jauh masih kali. masih nyari loh. Padahal tadi mau single tasking loh latihannya loh. Nah, ini kan Malah sekali diajak latihan. tebak-tebakan. Latihan, Jadi cetukan ini balik ada. lagi. Iya. Bisa banget nyapu-nyapunya Mas Aji sekarang nih. Well, yes, Jadi lupa. Jadi lupa. Nggak, tapi kan kalau kata kita tuh yang tadi Mas Aji bilang tentang bahwa kita switching bolak-balik, itu menurut aku juga menarik tuh. Oke, kita sekarang tahu efeknya ternyata bisa sejauh itu gitu ya. Dari hal yang kita rasa itu wajar. Ya, dan kita normalize itu, ternyata nggak wajar lagi di titik tertentu gitu kan. Dan yang bikin penasaran adalah ya tadi otak kita ternyata memang punya skill untuk nge-switch itu dengan sangat cepat, dan kita pikir itu berjalan berbarengan, padahal ternyata enggak. Nah, jadi sebenarnya yang dibilang multitasking itu emang cuman illusion aja gitu. Maksudnya enggak multi, benar-benar multi ya. Iya, enggak switching. Jadi ada yang menggambarkan multitasking itu switching dan menguras energi kita adalah seperti kita membuka kulkas. Gimana tuh? Jadi misalnya kita ngerjain A. Lalu ketika kita berpindah ke B, ngerjain B, dan setelah itu kita berpindah lagi ke A, maka perlu waktu untuk konsentrasi kita kembali ke A lagi. Karena ada perpindahan dari A ke B, dari B langsung ke A lagi. Misalnya ketika kita ngerjain A, itu kita kualitas konsentrasi kita atau perhatian kita 80% gitu. Ya, atau misalnya di angka 90%. gitu. Lalu kita switching ini ke B. Beberapa menit gitu. Habis itu balik lagi ke A, maka perhatian kita itu jadi ngedrop. Enggak balik 80. Ke 80 lagi. Tapi ngedrop jadi misal 40. Jauh ngedropnya. Sehingga untuk bisa kembali ke 80 takes time. Nah, kenapa kulkas? Seperti kulkas, ketika kita tutup kulkas ini, maka dingin kan dia. Iya. Ketika dibuka beberapa menit, lalu kita tutup. Iya benar, nggak sedingin yang tadi. Dia perlu waktu setelah ditutup ya. Dia perlu waktu suhu. untuk kembali lagi ke suhu yang terakhir tadi. Ya. Gitu. Suhu. Buka kulkas kirain mau ini. Tadi pas Mas Haji bilang kayak multitasking tuh kayak buka kulkas, terus gue ngebayangin buka kulkas gimana tuh maksudnya. Maksudnya kayak abis ngelihat ada buah-buahan, ada coklat, ada keju. Enggak ya? Ternyata bukan. Maksudnya tuh itu. Tapi jadi kebayang sih Mas, ternyata memang cara kerja otak begitu ya. Dan itulah yang akan kita alami dan menjadi konsekuensi kalau kita terus mengerjakannya. Akhirnya fokusnya drop, ya akhirnya jadi nggak optimal ya ngerjain apapun. Nah, tapi kalau misalnya gini Mas, kayak di kantor gitu, kita harus berkolaborasi sama banyak orang gitu. Atau kayak misalnya kita harus koordinasi sama tim A dulu, habis itu gue harus ngomong sama tim B supaya si tim A bisa jalan. Habis itu sama tim B udah selesai, oke kita balik lagi ke si A nih, karena si A by the time kita selesai ngomong sama si B, dia udah punya hasil. Nah, kalau kayak gitu itu termasuk multitasking juga sebenarnya. Nah, ini memang saran untuk single tasking ini kayak kadang seringnya gini, kita pahami mentah gitu, terus aku berarti nggak bisa dong kolaborasi atau kerjasama dengan antar tim seperti itu, harus nunggu tim lain selesai dulu, baru kita bisa ngerjain lanjut lagi. Sebenarnya nggak sekaku itu sih. Memang mungkin kategori idealnya gitu, memang ya kita ngerjain satu sampai tuntas, baru pindah ke yang lain. Idealnya. Okay. Tapi kalaupun nggak bisa seperti itu, ini yang penting, perpindahan dari ngerjain A pindah ke ngerjain B, perpindahannya itu dengan sadar. Again. Ya, kuncinya di situ, karena seringkali selama ini perpindahannya itu dilandasi dengan emosi, dilandasi dengan mindless, buru-buru, dengan gelisah dan sebagainya. Nah, justru di sini malah
kita berlatih mindfulness bukan berarti terus menciptakan kondisi seideal mungkin. Iya. Nonsense, di hidup ini Benar. pasti akan ada hal-hal yang Dengan nyebelin, pasti ada itu. Iya kan? Sehingga kita perlu terampil menghadapi sebel-sebel itu gitu. Ya, ya. Oke, jadi terampil menghadapi sebel-sebel. Iya. Lucu Bahasa sekali apaan tuh? bahasanya. Tolong di-quotes ya. Terampil Kita perlu terampil untuk menghadapi sebel-sebel itu. Aji Santoso Putro. Iya, itu cocok sekali. Lo pikirin aja sendiri tuh maksudnya gimana. Oke, tapi kita perlu menyadari berarti di setiap si perpindahan yang kita harus lakukan. Oke, itu kalau tadi yang multitasking, ya kan? Yang multitasking itu menyebabkan kita ya efeknya bisa apaan aja dan bagaimana otak kita bekerja pada saat multi. Kalau single tasking, apa yang terjadi di otak kita dan fokus kita? Ya berarti antitesa dari tadi ya, kualitas perhatian kita jadi lebih panjang. Ya. Dan kalau kualitas perhatian kita jadi lebih panjang, kita attention span kita lebih panjang, maka kualitas apa yang kita kerjakan atau kualitas yang kita alami, apapun yang kita alami itu juga jadi mendalam. Ya kan? Bisa dalam kerjaan hasilnya jadi lebih baik. Oke, kan? Yang tadi ya kualitas lebih optimal. Kualitas hasil pekerjaan kita jadi lebih baik. Terus energi mental kita juga tidak bocor. Energi mental tidak bocor, penting tuh. Nggak gampang terkuras. Ketika energi mental kita jadi baterai kita nggak gampang drop, maka akan ngaruh ke ketenangan batin. Batin kita lebih tenang. Nggak terus senggol dikit langsung marah-marah. Nggak senggol bacok. Ya, nggak senggol bacok. Dan ngaruh ke relasi, kualitas relasi kita dengan orang-orang. Dan kualitas relasi itu pilar yang kuat untuk menopang kebahagiaan kita. Kualitas relasi. Kualitas relasi. Itu pilar besar. Iya. Ada penelitian ya, The Longest Study on Happiness. Itu yang dilakukan oleh Robert Wardinger kalau nggak salah. Itu dia neliti tentang happiness cukup lama, sekian tahun. Itu Harvard University. Dia menemukan bahwa kunci kebahagiaan itu ternyata kan kita beranggapan kan di cuan, di macam-macam kesuksesan, jabatan, achievement dan sebagainya. Tapi di situ di penelitian itu ditemukan kuncinya adalah di kualitas relasimu, terutama kualitas relasimu dengan orang-orang terdekat. Nah, ketika kembali ke tadi, ketika energi mental kita bisa kita jaga, tidak drop, maka kualitas relasi kita juga naik. Dengan kualitas relasi kita naik, maka kita akan lebih mudah happy. Nggak jadi senggol bacok. Nggak jadi senggol bacok. Jadinya senggol senyum. Senggol kayak senggol kayak it's okay. Nggak sebel-sebel, ya kan? Nggak sebel-sebel. Nggak sebel-sebel, ya sebel pecel. Oh, tadinya senggol sebel. Ya, sebel pecel tahu ya? Sebel pecel. Cuma sebel nih. Lah, kok gue senggol bacok ya? Jadi gue senggol sebel ya. Jadi senggol sebel. Iya. Yang penting aku sadar aku tadi habis sebel. Iya. Menarik ya. Bener-bener ini tuh hal yang kelihatannya hal kecil banget loh Mas dalam kehidupan kita atau kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kan emang posisinya sekarang udah ya berkebalikan dari yang sejatinya akan membuat kita lebih bahagia. Ya kan, yang kita lakukan dan yang ada di sekitar kita, the society sendiri juga kayaknya semuanya sih buru-buru multitasking. Menurut Mas Aji, situasi yang sekarang ini di dunia modern yang hari ini kita alami, itu masih bisa tertolong gak sih Mas untuk dan sampai titik mana dia bisa ada perbaikan gitu sampai menurut Mas Aji apa sih prestasi terbaik apa yang bisa kita lakukan kalau udah kayak gini gitu? Kita mudah multitasking. Sekarang ini kehidupan modern jadi rawan multitasking karena penyebab terbesarnya kan distraksi ya, sosial media, notifikasi. Jadi kayak kita baru ngerjain satu hal tiba-tiba ada notifikasi bunyi, terus bukan hanya bunyi tapi kita langsung berpindah kan, langsung kita buka handphone itu ya. Baru niat misal ada mention gitu, tiba-tiba muncul lagi notifikasi, kita pindah platform, ngeliat yang lain lagi, terus tiba-tiba baru scroll inget DM-ku itu belum dibalas ya kelihatannya, pindah lagi ke platform yang lain, kelihatannya di WhatsApp grup RT itu belum aku upload tentang apalah gitu, kita
ke situ gitu, ke WhatsApp grup. Sehingga distraksi ini perlu kita waspadai ya, perlu kita Dimulai waspadai dari situ dulu. dari situ. Itu aku rasa yang bisa membantu kita untuk mengurangi atau menambah mengurangi multitasking dan menambah single tasking kita. Maka pertama apa yang bisa kita lakukan secara praktis adalah dimulai intention. Dari niat. Maksudnya gini, ketika kamu buka handphone, contoh ya, ada intention nggak? Maksudnya ada niat mau ngapain gitu? Aku kadang-kadang kalau buka handphone ya emang cek gitu. Nah, kebanyakan gitu. orang seperti itu. Karena Iya. saya juga ngalamin. Dan ketika seperti itu, maka kita jadi lost gitu. Jadi kesasar kemana-mana kan. Iya. Kayak hanya untuk membunuh waktu. Wis, puitis sekali ya membunuh waktu. Padahal waktu tidak pernah bisa dibunuh. Iya, iya. Bahkan dia bisa Iya. membunuhmu. Iya, iya. Apa itu istilahnya? Mengisi waktu. Mengisi. Setiap kali ada waktu luang, jeda, tiba-tiba langsung Ambil. terus kita nggak tahu aja Mau ngapain? Iya, jadi kayak lihat IG deh, lihat TikTok deh, ngapain deh gitu. Maka diawali dengan intention. Oke. Mau ngapain sebenarnya, buka handphone itu mau apa, tujuannya apa, sehingga lebih menuju ke situ gitu, menyelesaikan apa yang menjadi tujuan. Atau misal memang tujuannya di momen sekarang adalah ngerjain A atau ngerjain B, ngerjain C gitu. Maka ada satu pengingat, what are you doing right now, sebagai reminder. Misal teman-teman baru nonton ini pun juga mungkin bisa jadi ingat, sebenarnya yang aku lakuin, yang mesti aku lakuin di momen ini apa sih gitu. Nah, terus mereka nyadar, ngapain sih gue nonton podcast, gue kan mestinya lagi mandi, matiin mas. Nggak kelarin dulu ya single kan. tasking. Ini nanti ada tambahan tips lagi soalnya. Ada hadiah. Terus yang berikutnya adalah ketika baru ngerjain A, ngerjain B, apapun yang sedang kamu kerjakan, kalau ada distraksi dalam bentuk contoh notifikasi, notifikasi itu kan hanya memanggil dirimu. Maksudnya bukan keharusan untuk kamu cek. Biasanya kalau kita tring langsung ambil tuh. Jadi perlu ketika secepat itu. tring, ya sadari aja. Sadari Balik lagi. Notifikasi. Apakah memang urgent harus aku angkat, cek notifikasinya atau enggak? Kalau enggak, ya wis, ya tinggalin aja, nggak perlu diangkat atau dicek notifikasi itu. Tetap ngerjain si A atau B atau apapun yang sedang kamu kerjakan itu. Oke, dimulai dari handphone sih berarti ya. Dari smartphone kita kali ya. Tetap, maksudnya langkah kecil pertama kita latih tuh emang dari si handphone nih. Baru ntar yang lain-lainnya pasti juga akan membuat kita terbiasa. Sejarah manusia kan ketika ditemukan handphone dan lalu muncul sosial media, notifikasi akhir-akhir ini begitu ramai, itu yang membuat attention span kita jadi memendek. Oke. So mungkin kalau dari aku tipsnya di handphone kita masing-masing, di smartphone kita masing-masing, itu kita bisa bikin wallpaper dengan tulisan mau ngapain gitu kali ya. Jadi pas kita ngambil HP kita ngeliat mau ngapain, mau ngapain kan? Mau ngapain, mesti mikir intention dulu kan. Bagus nggak? Bener. Nanti kita share deh bikinin ininya. Itu ya. Mau ngapain gitu. Bikinin wallpaper bagus. Ya. Iya. Lu mau ngapain Ada gitu. fotonya Mas Aji gini. Mau ngapain? Ya nggak usah fotoku juga sih. Iya biar lebih kayak iya bener. Gitu. Atau yang kedua ini satu hal menarik. Oke. Salah satu salah satu faktor yang bikin kita begitu interest buka handphone adalah karena handphone kita berwarna. Oh gitu. Ya. Di gadget, kalau iPhone nggak tahu, di Android bisa, tahu di gadget di iPhone itu bisa diklik tombol kanan 3 kali nggak salah. Kalau di handphone 3 kali, dia langsung jadi black and white. Jadi nggak ada warnanya. Nggak ada warnanya sama sekali. Maka dengan begitu, kamu akan lebih jenuh untuk buka handphone. Jadi nggak tahan lama-lama. Nggak tahan lama, karena kita menjadi interest. Ini hal yang mendasar sekali. Kita interest dengan sebuah ruangan, dengan sebuah desain, dengan apapun karena colorful, karena warna. Warna itu menjadi faktor yang sangat kuat menarik orang untuk interest. Nah, maka untuk mengurangi interest kita terhadap berlama-lama di handphone, bikin hitam putih. Oh nice. Aku punya berarti tipsnya satu lagi, cheatnya. Apa? Kalau nggak usah khawatir kalau handphone kamu nggak bisa dihitam putihin. Pakai kacamata hitam.
Kita pakai Bisa sunglasses. juga Kita ke sih. kantor kita pakai Iya, sunglasses. iya. Ya, Iya, supaya iya. kayak tidak ada yang terlalu menarik. Ya, Oke, tapi- aku mau kerjain kerjaanku aja. Iya, iya. Good idea kan? Iya, iya, iya. Ih, bener. oh itu Iya. ngaruh ternyata. Ngaruh Karena hitam putih, terstimulasi warna dan semua. hitam putih itu Oke. ngaruh. Iya. Oke. Iya. Ada lagi Mas yang bisa kita lakuin untuk belajar single tasking ini? Ya, dan multitasking yang mungkin lebih sifatnya internal kan, kita multitasking pikiran kita kan, Cid. Misalnya kita udah ngerjain A, terus kita udah jago ini ketika ada notifikasi, ada distraksi dari luar, aku bisa mengikhlaskan ya, gangguan-gangguan yang lain-lain gitu. Tapi ketika ngerjain A, tiba-tiba pikiran kan, Iya. duing, nanti mau makan apa ya? Benar. Ya kan, duing, aku harus ngapain ya di negara ini ya? Gitu. Iya, Kan benar, muncul-muncul benar. pikiran-pikiran gitu Iya, kan. Nah, ketika pikiran itu muncul, nah kembali ke latihan mindfulness dasar. Tarik nafas. Tarik Buang nafas, be sadari present. itu pikiran hanya pikiran, kembali lagi ke apa yang sedang kamu kerjakan. Akan muncul lagi pikiran itu. Pikiran akan menjadi distraksi juga, dan itu lebih tidak mudah sih. Wow, Ya. yes. Tapi bisa untuk kita latih Bisa, terus bisa kita supaya latih. kemampuan kita juga di situ makin jago gitu Iya. untuk Ya. untuk punya keimanan yang kuat. Ternyata jadi manusia modern memang butuh keimanan Butuh yang keimanan kuat. yang untuk kuat. kayak, Iya, gitu. iya. Untuk sesuatu yang kita tuju dan kita ingin kita selesaikan satu persatu. Iya. Well, mungkin kita harus selesaikan dulu Mas oke. episode kali ini. Oke. Ada pesan atau tutupan dari Mas Aji mungkin Oke. sebelum kita bungkus nih Iya. obrolannya. Kalau bicara tentang single tasking ya, berlatih single tasking bisa dimulai dengan kamu pilih satu hal Oke. simple, sederhana yang selama ini kamu kerjakan dengan mudah, udah jadi kebiasaanmu. Tapi satu kebiasaan itu sekarang ini, setelah ini kamu lakukan dengan benar-benar single tasking. Kamu hanya beneran ngelakuin itu tok, tanpa sambil ini dan itu. Setelah itu lebih dalam lagi, latih pikiranmu ketika melakukan itu beneran di situ pikiranmu. Iya. Ya. Karena mungkin selama ini kan ketika kamu melakukan sesuatu, kamu kayak menganggap yang kamu lakukan itu hanyalah sebagai tools, sebagai jembatan Oke. untuk mencapai hasil. Ya, kita kan manusia kan sangat suka dengan hasil, hanya ngomongin tujuannya result, langsung ya, gitu, tujuan result, Benar. masa depan kan itu. Sedangkan ketika kita berlatih mindfulness, kita justru enjoying the journey, ya, enjoying what you are doing. Jadi disitulah latihan kita. Wow, that's beautiful. Ya. Simple tapi di saat yang bersamaan juga dalam dan Ya. impactnya sangat besar Oke. buat kehidupan Ya. kita. Ya. Mas Aji Santoso Putro, terima kasih Sama-sama, sekali lagi sudah Uci. hadir. Ya. Kita akan ngobrolin ini terus ya di Ya. Mindful Journal. Jadi Ya. jangan bosen-bosen. Ya. Dan semoga Mas Aji juga tetap bisa menjalankan semua yang mau di checklist satu persatu dengan bisa menikmatinya dan terus menginspirasi kita dan mengingatkan kita juga Ya, untuk sama-sama melakukannya dengan saling lebih mengingatkan. mindful. Thank Ya. you Mas Thank Aji, you, sampai Uci. ketemu. Sampai ketemu. Friend, itu tadi obrolan di Show Up with Ucita Pohan Podcast Mindful Journal Edition kali ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu insight baru yang bisa langsung dipraktekkan sama kita semua ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk dengerin Show Up with Ucita Pohan on air di Female Radio setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.